Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan yang hari ini harus kita hadapi. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, baik. Hari ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya ya dirilis kembali oleh Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Siapa sih AFPI itu, atau Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia itu? AFPI ini adalah ibu kandung ya dari semua aplikasi pinjol legal OJK. Jadi hari ini semua yang mengatur tentang perpinjolan di Indonesia itu akan diatur oleh Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia atau API. Nah, hari ini kita masih menunggu gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan AFPI ya, terutama untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sudah melanggar peraturan, baik yang ilegal maupun yang legal OJK. Hari ini banyak yang mengeluhkan dan mengaku bahwasannya penagihan dan gaya-gaya premanisme yang masih saja terus berlanjut di tengah-tengah debt collection yang menagih hari ini kepada masyarakat kita hampir tak jauh beda. Yang legal sama yang ilegal hari ini ya banyak yang mengatakan hampir nggak jauh beda bang cara penagihannya. Dan kita akan menunggu ya apa respon Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia terkait tentang masalah ini. Oke. Hari ini kita pengen ngasih tahu kepada kalian ya, hari ini API sudah menginstruksikan kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh API. Apa aja sih bang yang hari ini udah nggak dibolehin lagi sama API, dan apa saja yang harus kalian ketahui ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Hari ini siapa yang udah gagal di 4, 5, 6 sampai dengan 10 aplikasi? Nah, hari ini kalian punya hak ya, dan kalian harus mengetahui apa yang hari ini aplikasi pinjol itu tidak boleh lakukan kepada kalian, walaupun hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran. Oke, baik, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, dan ini dirilis langsung dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Perusahaan fintech pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan: 1. Mengintimidasi. Siapa hari ini yang sudah merasakan diintimidasi sama aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Segera laporkan, karena ini udah dilarang oleh Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Hari ini siapa saja yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran namun mendapatkan intimidasi dari penagihan dan debt collection aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, boleh segera dilaporkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kekerasan fisik dan mental. Hari ini untuk kekerasan fisik itu masih cukup jarang ya kan, tapi kekerasan mental ini hampir setiap hari dirasakan oleh masyarakat kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Kekerasan mental ya, mental kita terganggu hari ini. Mental kita udah rusak hari ini karena tiap hari merasakan intimidasi, dan bagaimana cara aplikasi-aplikasi pinjol itu menagih kita hari ini memang cukup mengganggu mental dan konsentrasi. Dan ternyata ini dilarang sama pihak API ya kan, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik dan mental. Dan yang ketiga, cara-cara yang menyinggung sara atau merendahkan harkat martabat serta harga diri penerima pinjaman. Banyak ya hari ini misalnya aplikasi-aplikasi pinjol itu ya menyinggung profesi kita atau menyinggung yang berunsur sara. Ada hari ini yang mungkin sudah mengalami masalah seperti ini. Screenshot dan segera laporkan supaya ada tindak lanjut dan evaluasi ulang ya. Ini kita masih menunggu banget nih gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan AFPI ya kan. Mudah-mudahan OJK dan AFPI bisa saling berkoordinasi dan menciptakan terobosan-terobosan baru untuk menguntungkan masyarakat kita, melindungi masyarakat kita. Hari ini banyak yang merasakan sudah dijolimi katanya sama aplikasi pinjol, karena dari tenor yang pendek, dari segi bunga yang tinggi ya kan, gaya-gaya penagihan yang
terkadang cukup tidak manusiawi. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Nah, itu tak boleh dilakukan baik secara langsung atau lewat dunia maya, katanya seperti itu, terhadap diri peminjam. Harta benda pun tak boleh. Kerabat, rekan dan keluarganya. Nggak boleh ya kan. Jadi itu tak boleh dilakukan secara langsung ataupun lewat dunia maya terhadap diri peminjam. Jadi hari ini masih ada yang mungkin media sosialnya diserang sama aplikasi-aplikasi pinjol. Segera laporkan kalau seandainya hal itu terjadi. Apalagi secara langsung, itu juga udah pasti nggak boleh ya kan. Dan itu pun tak boleh dilakukan kepada harta benda. Harta benda kita pun tak boleh, kata AFI, dilakukan seperti itu. Kepada kerabat, hari ini banyak ya yang kontak-kontak daruratnya diganggu. Atau mungkin yang tidak dicantumkan sebagai kontak darurat pun ikut diganggu. Supaya nanti itu mereka kontak-kontak darurat yang diteleponin sama pihak aplikasi pinjol itu menyampaikan pesan kepada kita supaya kita panik. Jadi untuk yang mengalami masalah seperti itu, kasih tahu sama teman-teman kalian yang mungkin hari ini sudah diganggu sama aplikasi-aplikasi pinjol untuk tidak direspon, cuekin aja. Ya, maka dengan sendirinya nanti itu semua akan hilang. Lanjut ya, setelah itu kita harus tahu waktu penagihan pinjol itu sebenarnya jam berapa. Kemarin gua sempat membaca sebuah komentar ya di video-video kita itu, bahwasannya sebuah aplikasi itu DC-nya datang sampai dengan pukul setengah 10 malam. 21.30 ya, itu udah malam banget. Jadi masih melakukan penagihan. Ketika ditanya kenapa semalam ini mereka melakukan penagihan, mereka bilang ya bahwasannya mereka tadi ada kendala di jalan dan barusan melakukan penagihan kepada debitur yang lain. Nah, ada jam-jam yang boleh kalian itu ditagih. Jadi nggak sembarangan. Aplikasi-aplikasi pinjol yang legal OJK itu nggak boleh sembarangan menagih kalian. Ya, yang pertama itu adalah penagihan. Melakukan penagihan kepada peminjam hanya pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam ini pun juga udah cukup terlalu malam. Gua pengen memohon kepada pihak API supaya jangan sampai dengan pukul 20.00 lagi. Itu udah waktu-waktunya orang-orang beristirahat ya. Setelah seharian bekerja dari mulai pagi, ketika harus terganggu kembali dengan penagihan di pukul jam 8 malam, maka ini menurut aku cukup kurang pantas ya. Jadi AFI udah bilang selain waktu di atas, penagih dilarang melakukan penagihan. Jadi udah cukup jelas. Jangan mau lagi ditagih sama aplikasi pinjol kalau udah lewat pukul 8 malam. Hari ini siapa yang masih saja ditagih ya setelah lewat pukul jam 8 malam? Kalau seandainya ada, screenshot, rekam, lalu segera laporkan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang mungkin melakukan penagihan di atas jam 10 malam atau mungkin jam 8 malam ya, fix itu nggak usah dibayar lagi karena udah memang jelas mereka itu ilegal ya. Mereka itu tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Jadi itulah tadi ya beberapa hal ya yang menjadi hak kalian ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Ketika kita belum mampu untuk menyicil dan melakukan pelunasan. Ini hak kalian yang tidak boleh diambil oleh DC-DC aplikasi pinjol. Kalau seandainya hal itu terjadi, maka segera laporkan ya. Laporkan kepada pihak OJK, laporkan kepada AFI dan laporkan kepada pihak kepolisian. Dan kita masih menunggu ya kan penangkapan kembali ya. Bapak Ibu polisi yang terhormat, hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal masih tumbuh subur. Indonesia masih darurat pinjol. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang mendapatkan teror dan intimidasi serta merasa ditipu. Ternyata aplikasi-aplikasi pinjol tersebut adalah ilegal. Dan kita masih tetap mendukung Polri untuk memberantas habis ya semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah memanfaatkan kesusahan masyarakat kita hari ini. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.